3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ayo sekarang cek kerapian dirinya, pakainya tinggal nggak, di bawah mejanya ada sampah nggak, dicek dulu. Udah rapi, Bu. Rapi, Bu. Bersih, Bu. Bersih, bagus semuanya ya. Ayo ketua kelas sebelum belajar pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, mengapa sebelum belajar itu kita harus berdoa terlebih dahulu? Ayo siapa yang bisa jawab, Kak? Apa nih, Kak? Karena kita lebih bersyukur, Bu, dalam menerima ilmu. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Agar kita lebih fokus saat belajar, Bu. Ya, supaya kita itu lebih mudah menyerap pelajaran ya, dan lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Siapa yang nggak datang hari ini? Udah ada, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Wah, bagus ya anak-anak Ibu hadir semua ya. Alhamdulillah, pada baik-baik. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional? Ya, Rika ini semangat sekali ya dari tadi ya. Semangat, Bu. Ayo teman-teman berdiri. Ya, berdiri semuanya anak-anak. Hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Marga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Rika, selamat duduk. Nah, kalian harus menanamkan nilai nasionalisme pada diri kita masing-masing ya, untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Karena tanpa beliau kita tidak akan dapat merasakan kemerdekaan saat ini. Nah, masih semangat kan anak-anak Ibu? Masih, Bu. Ayo kita berdiri dulu, kita salam PPK dan tutup PPK yuk. Ikuti ya. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yang selanjutnya tepuk PPK lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk kembali ya. Pada pintar-pintar anak Ibu ya. Nah, sekarang Ibu mau membacakan teks literasi. Kalian simak ya apa yang Ibu baca. Kisah dua sahabat. Dua orang sahabat melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan, keduanya bertengkar karena masalah yang sepele. Tapi, karena kesal dan marah, salah seorang dari dua sahabat tersebut menampar temannya. Teman yang ditampar kemudian menuliskan pesan di atas kasur. Hari ini sahabat baikku menamparku. Dan kemudian melanjutkan perjalanan bersama dengan sahabatnya. Setibanya di sungai, sahabat yang ditampar tadi terjatuh dan hampir tenggelam. Melihat sahabatnya yang menampar tadi yang hampir tenggelam, langsung menolong sahabatnya dengan sigap. Kemudian teman yang jatuh tersebut menulis pesan di atas batu. Hari ini sahabat baikku menyelamatkan hidupku. Sahabat yang menampar temannya tadi bertanya kepada temannya, mengapa engkau menulis kesalahanku di atas pasir, sedangkan menulis kebaikanku di atas batu? Si sahabat satunya menjawab, agar kesalahan yang kau lakukan bisa langsung hilang terhapus oleh angin, sedangkan kebaikanmu bisa terpahat selamanya di atas batu dan akan selalu diingat. Keduanya pun bertemukan dan melanjutkan perjalanan dengan persahabatan yang lebih erat. Nah, sudah disimak kan apa yang Ibu bacakan tadi? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nanti yang bisa jawab langsung tunjuk tangan ya. Iya, Bu. Pertanyaannya, apa judul yang Ibu bacakan tadi?
Nah, selanjutnya yang terakhir. Kira-kira apa pesan moral yang terkandung pada cerita ini? Apa, yuk? Jika punya masalah dengan sahabat, segera diselesaikan, Bu. Ya, buat kalian juga ya, kalau ada masalah dengan sahabatnya, dibicarakan baik-baik. Jangan langsung main tangan kasar, bisa dibicarakan terlebih dahulu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan belajar kita pada pagi hari ini ya. Tujuan kita yaitu mencari informasi penting dalam bacaan, disertai dengan gambar visual. Kemudian, mengidentifikasi suatu permasalahan yang disajikan pada gambar terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya, Ibu mau cerita nih sama kalian. Kalian tahu kan, Indonesia ini mempunyai keindahan alam yang sangat bagus. Ayo, sebutkan salah satunya yang kalian ketahui. Ayo, Nika apa? Pantai Panjang, Bu. Kalau dulunya Gunung Taba, Bu. Kalau di tempat saya, Bu. Di Bengkulu semua berarti ada yang tahu lagi, Kak? Gimana nih ya? Kunci, Bu. Nah, Ibu juga punya contoh nih. Disimak ya, lihat ya. Nah, yang pertama ada Raja Ampat. Pada tahu semua kan Raja Ampat ada di mana? Iya, Bu. Selanjutnya ada Taman Bunaken. Nah, yang selanjutnya ada Labuan Bajo dan Pulau Derawan. Menurut kalian gambar yang Ibu sajikan tadi bagus nggak? Bagus, Bu. Pada mau nggak ke sana? Mau. Kapan ya ke sana ya? Nah, Ibu punya video lagi nih buat kalian. Disimak ya videonya. Oke, Bu. Labuan Bajo adalah salah satu ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo memiliki potensial wisata alam yang sangat menarik perhatian para pengunjung, bahkan menjadi andalan bagi Labuan Bajo untuk menggait para turis mancanegara. Salah satunya hewan purba yaitu komodo yang masih dilindungi sampai saat ini. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta menarik merekomended beberapa destinasi wisata yang harus kamu kunjungi saat berada di Labuan Bajo. Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Labuan Bajo. Bahkan UNESCO telah mengakui Pulau Komodo merupakan situs warisan dunia dan termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Tak hanya satwa Komodo, destinasi tujuan wisata Labuan Bajo satu ini juga menyimpan keindahan alam yang akan memanjakan setiap orang yang mengunjunginya. Mulai dari pantai-pantai yang indah hingga spot-spot diving yang menakjubkan. Keindahan alam di pulau ini menjadikan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pulau Padar merupakan salah satu pulau yang cukup terkenal atau populer setelah Pulau Komodo. Pulau Padar ini letaknya berada di antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Jadi kalau Anda berangkat dari Labuan Bajo, Anda pasti akan melewati Pulau Rinca terlebih dahulu sebelum tiba di Pulau Padar. Pulau Padar ini memiliki pantai indah dan rumput hutan savana yang mempesona. Tapi yang paling unik dan istimewa di pulau ini adalah panorama menakjubkan dari atas bukit. Dari puncak bukit itu akan terlihat pemandangan alam spektakuler. Melihat perpaduan hamparan hutan sabana dan 3 pantai indah dengan laut biru. Sangat cocok sekali untuk Anda sebagai seorang penikmat alam. Jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi kalau berbicara mengenai keindahan alam yang ada di dalam pulau ini. Nah, dan simak ya videonya. Sudah, Bu. Nah, sekarang buka buku siswanya halaman 98. Nah, di sana ada teks tentang Labuan Bajo kan? Ada, Bu. Ya, Bella boleh baca, Bella. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak
Komodo, Kabupaten Merauke Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Ya, Tia boleh lanjutkan apa yang dibaca Bella tadi? Baik Bu, Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain, diolah dari berbagai sumber. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah menyebutkan keindahan alam Indonesia, Ibu juga sudah tampilkan gambar-gambarnya, dan sudah menyimak video tentang Labuan Bajo serta teks bacaan tentang Labuan Bajo. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan, nanti yang bisa menjawab langsung tangan ya. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira Labuan Bajo ini ada di mana? Ya, Rika? Di desa yang di Kecamatan Komodo, Bu, di Kabupaten Manggarai Barat, di Nusa Tenggara Timur. Ya, bagus. Terus pertanyaan yang kedua, wisata yang paling terkenal di Labuan Bajo ini apa ya? Apa, Ayu? Wisata unggulannya itu Pulau Komodo dan Rinca, Bu. Oh ya, selanjutnya yang pertanyaan terakhir. Informasi penting apa yang telah kalian simak dari gambar, video, serta bacaan tadi? Apa Bella? Keindahan Labuan Bajo, Bu. Terus apa lagi? Ada lagi? Banyak tempat wisata di sana, Bu. Ya. Bagus semuanya. Sekarang Ibu ada pertanyaan buat kalian. Kalian pernah kan pergi ke Pantai Panjang, Pantai Bengkulu? Pernah. Nah, misalnya kalian tuh melihat sampah yang berserakan, kotor, gimana perasaan kalian? Sedih. Sangat meresahkan, Bu. Meresahkan ya? Nah, Ibu ada gambar untuk kalian. Diamati ya gambar yang ditampilkan ini. Menurut kalian, gambar ini apa yang ditampilkan? Sampah berserakan, Bu. Di mana-mana sampah plastik, Bu. Ya. Pantai. Kira-kira mengapa ini bisa terjadi sampahnya berserakan seperti ini? Buang sampah sembarangan. Karena manusia tidak membuang sampah sembarangan. Ya, benar. Sekarang Ibu punya teks percakapan nih. Siapa yang mau jadi Nina? Ayo, siapa yang mau jadi Nina? Saya, Bu. Yang mau jadi Sherly? Saya juga. Ayo, ya. Yang jadi Neni? Ya, Bella. Ayo silakan baca yang tadi sudah ditugaskan. Suatu hari, Nina dan Neni bertemu Sherly sedang membuang sampah sembarangan. Ayo, Nina. Sherly, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Bukannya tadi kita sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya? Ah, maaf. Lagi pula hanya sebotol air aqua kok. Lah, coba bayangkan kalau kamu buang sebotol air aqua itu sebulan sudah 30 botol, belum lagi orang di sekitarmu, orang di kota ini dan semua orang yang ada di dunia. Wah, banyak sekali. Ya, maka dari itu kita harus buang sampah pada tempatnya. Baiklah, aku tak akan membuang sampah sembarangan. Nah, bagus. Kira-kira percakapan ini menceritakan tentang apa? Ayo tunjuk tangan. Ayo ya. Tentang orang yang membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, benar. Nah, selanjutnya Ibu ada video lagi nih buat kalian. Disimak ya video selanjutnya. Oke, Bu. Baik, Bu. Simak ya, anak. Adik, ayo bangun, kita lari pagi yuk.
sih Elza? Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Elza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Lihat, kok dia buang sampah sembarangan sih, Pak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Elza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Elza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Ega, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Profesor, lihat itu ada litter. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau dibanjir gimana? Ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Nah, dari gambar yang telah disajikan tadi, ada percakapan, ada video juga. Nah, kalian di sini masih sering nggak buang sampah sembarangan? Tidak. Nah, iya. Nanti sudah belajar ini jangan lagi ya membuang sampah sembarangan. Baik, Bu. Kan lihat dampaknya, bisa terjadi banjir. Dan buat anak-anak yang sudah sering membuang sampah pada tempatnya dipertahankan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya nih, dari gambar, video, serta percakapan yang telah disajikan tadi, hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan itu apa? Ayo, hak kita sebagai masyarakat menjaga lingkungan. Ayo, apa? Yang pertama, untuk menikmati udara dan lingkungan yang segar. Kemudian untuk mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Terus bisa memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam untuk kehidupan sebagai sumber belajar dan wahana wisata, Bu. Ya, bagus. Ya, siapa yang bisa menjawab tentang kewajiban kita menjaga lingkungan? Ya, silakan. Kewajiban kita yaitu yang pertama membersihkan lingkungan dari sampah, kemudian tidak mencemari tanah, air, dan udara, terus juga memanfaatkan sumber daya alam secara hemat, Bu. Ya, bagus semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Turi, Rika,
Ayu satu kelompok ya. Kemudian Bella dan Tia satu kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD sama kalian nih. Tapi agak jaga jarak ya mengerjakannya. Baik, Bu. Di sana ada tentang informasi penting dan menganalisis hak dan kewajiban pada gambar. Ibu akan kasih waktu 15 menit, kerjakan bersama kelompok ya. Ya, Bu. Kalau nggak ngerti boleh tanyakan langsung pada Ibu. Bu, ini langsung ditulis di sini ya? Ya, langsung ditulis di sana. Nanti kalau udah kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan ya, perwakilan kelompok aja. Baik, Bu. Nah, udah 15 menit, udah belum? Udah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Udah ya semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk menjawab tugas 1 kelompok Rika, siapa yang mau maju? Rika dong, Bu. Ayo Rika, silakan maju mewakili kelompoknya. Baca soalnya, Bu. Apa langsung jawab? Langsung jawab aja. Teman-teman yang lain perhatikan Rika ya, siapa tahu nanti ada jawaban yang berbeda. Baik, Bu. Tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar sesuai dengan gambar masing-masing. Nah, jawaban kelompok kami untuk nomor 1 itu Labuan Bajo, terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Bu. Ya, nomor 2 lagi. Nomor 2, wisata unggulan NTT. Simak ya teman-teman Antara anak-anak. lain di Pulau Komodo dan Rinca. Terus yang ketiga, banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Dan yang keempat, fasilitas dan akomodasi infrastrukturnya. Ya. Sama semua jawabannya sama Rika. Sama, Bu. Sama. Silakan duduk Rika. Terima kasih pada kelompok Rika. Kelompok Bella siapa yang maju? Dia. Ayo dia, silakan maju. Anak-anak simak ya apa yang dibaca Rika. Tia. Yang di gambar 1, deskripsi gambar itu penumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Sungguh menjadi kotor, menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Nah, hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Kemudian, yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu kita harus wajib menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang nomor 2, deskripsi gambar yaitu pencemaran polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan para penunggak jalan. Kemudian hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Kemudian di gambar ketiga yaitu deskripsi gambar poster ajakan untuk menghijaukan kembali di lingkungan sekitar. Kemudian hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu untuk hidup pada lingkungan, hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang C, yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran perusakan lingkungan hidup. Ya, teman-teman, anak-anak ada jawabannya yang beda nggak sama Tia tadi? Sama. Nah, semua ya. Sekarang Ibu akan melakukan pemantapan materi terhadap materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dan gambar visual, serta mengidentifikasi suatu permasalahan yang disajikan pada gambar terkait hak dan kewajiban masyarakat menjaga lingkungan sekitar. Nah, sekarang anak-anak, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham semua. Sudah paham semuanya ya? Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan evaluasi.
isi nama kalian ya dan nomor absen. Kerjakan sendiri, jangan bekerja sama dengan teman. Baik, Ibu. Kalau ada yang tidak ngerti boleh tanyakan pada Ibu langsung. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit, kerjakan dari sekarang. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sekali lagi, Bu, Sudah. sebentar. Sudah belum? Tunggu ya. Ada temannya yang belum. Rika sudah? Sudah, Bu. Dan Ibu ambil kembali ya untuk dikoreksi. Bella sudah? Sudah, Bu. Nah, Ibu koreksi dulu ya. Nah, setelah Ibu koreksi, kalian semua tuntas semua. Pada pintar-pintar ya anak-anak Ibu. Bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan. Senang ya? Ya, Bu. Terus. Apa ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Sudah paham semuanya? Sudah. Bagus semuanya. Sekarang, ayo cek kembali kebersihan. Pada bawah meja, pada bangku, masih ada sampah tidak? Bersih, Bersih, Bu. Bersih ya. Nah, kita kan tinggal di daerah Bengkulu nih. Ibu minta kalian menyanyikan lagu daerah Bengkulu, lagu dengan tak kurang kali. Pada bisa kan? Bisa, Bu. Nah, ayo semuanya berdiri, kita nyanyi dulu lagu daerah berkata Kurakari. Satu, dua, tiga. Berkata Kurakari, namun diriku pun serai, kata-kata air melabali, kata ading kalau kudai, berkata Kurakari, melompat ke dalam payau, pulang ke kakak ngajak balik, tapi ading nyerilau. Kurakari, Kurakari, gula itu muni berkata, melabali, melabali, tapi ading nyerilau. Masih semangat ya semuanya? Masih. Kita tepuk PPK lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum pulang, kalian bereskan dulu buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas, ya. Sudah beres semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah rapi. Ayo ketua kelas bikin doanya sebelum pulang. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, itu saja pembelajaran kita pagi hari ini ya. Dan kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu.